Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ana Pratiwi dengan NIM 10820240014. Pada video kali ini, saya akan membahas materi mengenai menetapkan alternatif pemberian bantuan belajar siswa. Sebelum masuk ke pembahasannya, coba kita pikirkan sebentar. Kenapa ya ada siswa yang sekali dijelaskan langsung paham, sementara ada juga yang perlu dijelaskan berulang kali, baru benar-benar mengerti. Ternyata setiap siswa memiliki cara belajar dan kebutuhan yang berbeda-beda. Ada yang lebih mudah memahami materi melalui penjelasan langsung, ada yang cepat menangkap lewat gambar atau video, dan ada juga yang harus benar-benar paham ketika langsung praktik. Karena itulah, guru maupun konselor tidak bisa menggunakan satu metode yang sama untuk semua siswa. Bantuan belajar perlu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing siswa, agar proses pembelajaran menjadi lebih efektif, nyaman, dan menyenangkan. Kalau teman-teman sendiri lebih nyaman belajar yang mana nih? Lewat penjelasan langsung, video pembelajaran, atau justru praktik langsung? Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian menetapkan alternatif pemberian bantuan belajar siswa, yaitu proses memilih berbagai bentuk bantuan yang paling sesuai dengan kebutuhan siswa. Karena pada kenyataannya setiap siswa memiliki kondisi dan hambatan belajar yang berbeda-beda. Ada siswa yang kesulitan memahami materi, kurang percaya diri, sulit berkonsentrasi, bahkan ada juga yang mengalami masalah motivasi belajar. Nah, karena perbedaan inilah, guru dan konselor tidak bisa memberikan bantuan yang sama kepada semua siswa. Bantuan belajar harus disesuaikan dengan masalah yang dialami siswa, agar hasilnya lebih efektif dan tepat sasaran. Tujuan akhirnya adalah tentu agar siswa mampu mencapai kompetensi belajar yang diharapkan, baik dari segi akademik maupun perkembangan pribadinya. Selanjutnya, kita masuk ke tujuan menetapkan alternatif bantuan belajar. Jadi, tujuan yang pertama yaitu memberikan solusi yang tepat sesuai dengan jenis kesulitan belajar siswa. Jadi, bantuan yang diberikan harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan siswa, bukan sekedar bantuan secara umum. Kemudian, tujuan yang kedua yaitu meningkatkan efektivitas proses pembelajaran. Biasanya, siswa yang mendapat bantuan sesuai kebutuhannya akan lebih mudah memahami materi pembelajaran. Tujuan berikutnya adalah membantu membangun rasa percaya diri dan kemandirian belajar siswa. Karena ketika siswa mulai merasa mampu memahami pelajaran, mereka juga akan lebih percaya diri dan lebih semangat untuk belajar. Dan yang terakhir yaitu mencegah kegagalan belajar yang berkepanjangan. Karena jika kesulitan belajar tidak segera ditangani, hal tersebut bisa berdampak pada prestasi maupun kondisi psikologi siswa. Berikutnya, kita masuk ke langkah-langkah menetapkan alternatif bantuan belajar. Langkah pertama adalah melakukan asesmen awal. Guru dan konselor dapat melakukan observasi, wawancara, maupun tes diagnostik untuk mengetahui masalah yang dialami oleh siswa. Selain itu, langkah berikutnya adalah mengelompokkan jenis kesulitan belajar siswa, apakah termasuk kesulitan kognitif, afektif, atau psikomotorik. Kemudian, ditentukan kriteria pemilihan bantuan, misalnya dengan mempertimbangkan waktu, biaya, dan ketersediaan sumber daya. Selanjutnya, alternatif bantuan dipilih melalui diskusi atau musyawarah antara guru, konselor, maupun pihak terkait lainnya. Dan yang terakhir yaitu ditentukan jadwal pelaksanaan serta siapa yang bertanggung jawab dalam menjalankan bantuan belajar tersebut, agar prosesnya berjalan dengan terarah. Selanjutnya adalah bentuk alternatif bantuan belajar yang diberikan kepada siswa. Yang pertama yaitu tutorial sebaya, di mana siswa yang lebih memahami materi membantu teman yang mengalami kesulitan belajar.
Kemudian ada pembelajaran berdiferensiasi, yaitu penyesuaian materi maupun cara belajar sesuai kemampuan masing-masing siswa. Selanjutnya, guru juga dapat memberikan lembar kerja mandiri berupa latihan bertahap agar siswa dapat belajar sesuai tingkat kemampuannya. Selain itu, terdapat program remediasi maupun akselerasi. Remediasi diberikan kepada siswa yang belum mencapai target belajar, sedangkan akselerasi diberikan kepada siswa yang mampu belajar lebih cepat. Kemudian, ada pendampingan orang tua atau wali di rumah agar proses belajar siswa tetap terkontrol di luar lingkungan sekolah. Dan yang terakhir yaitu layanan bimbingan konseling intensif untuk membantu siswa yang mengalami masalah emosi, motivasi, maupun tekanan psikologis yang memengaruhi proses belajar mereka. Karena pada dasarnya, semakin tepat bantuan yang diberikan, maka semakin besar peluang siswa untuk berkembang secara optimal. Setelah bantuan diberikan, maka tentu perlu dilakukannya evaluasi untuk mengetahui apakah bantuan tersebut sudah efektif atau belum. Evaluasi dapat dilakukan dengan membandingkan nilai siswa sebelum dan sesudah diberikan bantuan belajar. Selain itu, guru juga dapat mengamati perubahan sikap, keaktifan, dan partisipasi siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Kemudian, umpan balik dari siswa, guru, maupun orang tua juga menjadi bagian penting dalam evaluasi. Dan apabila hasil yang diperoleh belum optimal, maka alternatif bantuan dapat diperbaiki atau disesuaikan kembali dengan kebutuhan siswa. Nah, teman-teman, dari pembahasan tadi, kita bisa memahami bahwa menetapkan alternatif pemberian bantuan belajar siswa merupakan langkah yang sangat penting dalam menciptakan pembelajaran yang responsif dan efektif. Melalui proses identifikasi masalah, analisis kebutuhan, pemilihan bantuan, hingga evaluasi, setiap siswa dapat memperoleh bantuan yang benar-benar sesuai dengan kondisinya. Dengan adanya bantuan yang tepat, hambatan belajar siswa dapat diatasi secara lebih efektif dan berkelanjutan, sehingga siswa mampu berkembang secara optimal. Karena pada akhirnya, tujuan pendidikan bukan hanya menyampaikan materi, tetapi juga memastikan bahwa setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang sesuai potensinya. Baik teman-teman, itu tadi pembahasan kita pada video kali ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.